pengatur dan penaung kehidupan nyata kita. Kita selalu berupaya ngatur sendiri, sehingga akan menjadi beban yang berat untuk diri kita. Kita boleh ikhtiar, harus, tapi jangan kesampingkan peran Allah dalam kehidupan kita. Lafaz hadits qudsi ana jalisu man dzakarani, yakni dzakarani ana wajhil adabi wal huduri. Jadi bukan hanya zikir subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bukan cuma wiridan ya, wazifah begitu, bukan. Yang dimaksud dengan ana jalisu man dzakarani, aku akan menyertai orang yang sedang dan selalu mengingatku. Dengan apa? Yakni dzakaroni ala wajhil adabi wal huduri, yakni orang yang mengingatku dengan adab dan perasaan hadir, ya, dengan adab dan perasaan hadir di dekatnya. Jadi jangan cuma seperti tadi yang saya ceritakan. Ya, contohnya di Banten nih yang saya temukan kasus itu banyak terjadi di sana, kan banyak qori lah di sana juga. Tapi ketika qorinya melantunkan Al-Quran, ada qori yang sampai seperti tadi, seperti menyepelekan. Ya. Kemudian juga yang hadir seperti menyepelekan juga. Itu kan zikir Quran tuh. Inna nahnu nazzalna dzikra, gitu kan? Salah satu nama dari Al-Quran adalah Ad-Dzikra. Berarti ketika membaca Quran sama dengan berzikir. Tapi apakah setiap orang membaca Quran bisa dikategorikan zikir? Belum tentu. Orang non-muslim ada yang hafal Quran, ada. Pada saat membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran sebagai upaya untuk mengelabui orang muslim yang awam supaya murtad. Jadi zikir apa tidak? Ada pastor-pastor yang hafal Quran, misionaris hafal Quran. Nih, tahu tidak, nih di dalam Al-Quran ada ayat ini, kata misionarisnya. Non muslim ngomong kepada orang muslim yang awam. Banyak kejadian di Jogja tuh, banyak, ya kan? Di Solo banyak. Disampaikan gini, akhirnya mereka percaya saja dengan statement-statementnya. Tuh ternyata yang benar tuh agama bukan Islam, ini loh agama yang saya bawa, katanya gitu. Ayat Qurannya disampaikan, tapi jadi zikir apa tidak kategorinya? Tidak. Misionaris itu menyampaikan ayat Quran. Wahabi juga sering menyampaikan ayat Quran, tapi tujuannya bukan tujuan yang sebenarnya dibawa syariat itu oleh Rasulullah. Kadang menyampaikan ayat Al-Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm. Tapi tujuannya justru menjauhkan umat Islam dari meyakini sampainya pahala ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal atau kepada orang lain. Pakai ayat Al-Quran tapi kok seperti itu, sama dengan misionaris. Jangan-jangan, dan memang iya, akidah Wahabi itu dimunculkan untuk memecah belah umat Islam dan menjauhkan umat Islam yang awam dari syariat Islam itu sendiri, dari substansi atau maqasidus syariah. Nah sekarang zikir Allahu Akbar menyertai caci maki. Jadi ibadah apa tidak? Kan ada tuh yang ceramah gitu kan, pakai peci, mungkin pakai imamah, mungkin pakai gamis dan jubah, pakai burda. Kemudian sampai menghujat negarawan atau presiden lah, sampai dengan kalimat
Jokowi anjing katanya begitu ya, contoh kan ada itu, saya pernah lihat tuh videonya begitu. Kemudian disambut dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Kira-kira Allahu Akbarnya jadi zikir membuat Allah itu menyertai orang itu apa tidak? Ya. Ya. Awas hati-hati, awas hati-hati. Jadi jangan kita terkurung, terjerumus atau terpaku, terbelenggu dengan casing. Luarannya ponsel merek berenuk digigit separuh, tapi isiannya ternyata wah nggak karu-karuan, ya kan? Banyak yang begitu kan? Jadi kita terbelenggu dengan casing. Maka hamba yang terbelenggu dengan seperti itu hanya dengan casing duniawi, itu hamba amatiran. Hamba amatiran. Jangan harap itu mencapai derajat wali. Jangan harap mencapai kedekatan dengan Allah, mendapatkan ridho Allah pun tidak. Itu sama dengan begini, orang ingin kaya tapi dengan korupsi, dapat uangnya, bisa jadi kaya, bisa kan? Tapi jalannya benar apa salah? Diridhoi Allah apa tidak? Andaikan rakyat tahu dia korupsi, rakyat ridho apa tidak? Jangankan Gusti Allah, rakyat aja, manusia aja tidak ridho. Tapi dia bisa kaya, bisa kan? Mobilnya bisa pakai Alphard, bisa. Land Cruiser LC 300 2 kali lipat harganya dari Alphard. Ya. Bisa pakai Range Rover, bisa. Land Rover, bisa. Tapi apakah diridhoi Allah? Tidak, jangankan diridhoi Allah. Kalau manusia tahu nih dia itu hasil korupsi, rakyat tahu, kira-kira rakyat ridho apa tidak? Akan menghormati dia apa tidak? Tidak. Begitunya koruptor-koruptor yang sudah kena, walaupun mereka kaya gitu kan, yang jenderal aja gitu kan, ketika sekarang sudah ketahuan gitu, ternyata hasil dari nge-backup judi, kemudian ada yang jual narkoba dari kolor bapak. Sudah, apakah masih dihargai oleh rakyat? Dicintai oleh rakyat? Tidak. Apakah rakyat itu merasa takjub dan haibah? Haibah itu apa itu haibah? Di bawah. Sungkan, takjub, begitu. Yang ada malah benci, benar kan? Yang mungkin tadinya kalau belum ketahuan gitu panggilnya Pak Jenderal gitu kan, Komandan dan gitu. Kalau sekarang belum siap dan gitu kan. Itu masyarakat yang nonton TV, nonton berita gitu kan, asal nonton lihat ini, wah ada jenderal ternyata dia pengedar narkoba, belum siap dan gitu kan kalau yang gitu. Tapi begitu kan. Ini rakyat dikelabui gitu. Terus menteri sosial, ujung-ujungnya ternyata ketahuan korupsi dana bantuan, dana bansos. Kita rakyat apa masih Pak Menteri, Bu Menteri apa gitu? Enggak. Tangkurak sih ada gitu kan? Tuh. Jadi bisa jadi kita tuh sekarang dihormati orang tuh hanya karena Allah menutupi aib kita. Gitu. Hanya karena Allah menutupi aib kita. Jadi tetaplah bersahaja. Mau jadi apapun, gak jadi masalah. Ditempatkan dimanapun, tidak jadi siapa-siapapun buat saya. Saya cukup menjadi mayat di hadapan guru saya, ya, di hadapan Maulana, di hadapan mursyid. Saya seperti halnya mayat, terlebih di hadapan Allah Ta'ala. Kita memang punya keinginan mungkin, tapi jangan sampai mengalahkan keimanan. Mungkin kita punya keinginan, tapi jangan sampai mengalahkan keimanan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini baru sedikit tuh sebetulnya. Ya harus benar-benar masuk ke dalam relung kolbu. Kalaupun banyak yang dibaca, kalian diam-diam aja.
nggak nyampe, itu kan masuk ke dalam kalbu. Yang aneh sudah dijelaskan sampai mendetail, nggak masuk juga ke dalam kalbu. Waduh, yang dikhawatirkan ini sudah keras kalbunya atau bahkan mati. Nauzubillah min dzalik. Maka minta kepada Allah supaya Allah menyinari kalbu kita, membimbing kita. Harus minta pertolongan kepada Allah. Jangan sombong, kita pernah nyantri kok, kita sudah bisa kok baca kitab, tafsir lah, apalah hadis. Gak mungkin lah kita melenceng, gak mungkin kita gak usul. Jangan sombong. Jangan sombong. Oleh itu Korun saja akhirnya bagaimana? Tenggelam, ya kan? Itu Korun. Kemudian siapa lagi? Sa'labah. Di zaman Rasul tadinya kan tukang ibadah, ya kan? Tukang ibadah minta doa kepada Rasul supaya diberikan keberkahan rezeki, kekayaan. Karena tiap waktu sholat jamaah, Sa'labah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi lari. Sekian lamanya Rasul akhirnya aneh, ya, dia selalu tepat di awal waktu, selalu datang, tapi beres salam langsung pergi, gurung gusu. Akhirnya ditanya, kamu tuh kenapa sih datang paling awal kalau sholat jamaah tuh, tapi perginya juga paling awal juga, itu juga salah gitu. Rasul kan langsung berbalik badan gitu ke jamaah, tapi kamu pergi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dan istriku bergantian kain sarung ini. Istriku punya bagian atasnya, tapi bagian bawahnya tidak bisa menutup auratnya untuk sholat. Maka gantian, supaya istri bisa segera sholat, aku harus segera pulang. Gantian. Ya aku penting gobal gabel nggak apa-apa, biarin deh gitu. Kan di rumah. Asal jangan di depan istri yang sedang sholat, penting gobal gabel, ayo. Itu iblis menggelekan itu orang itu ya. Aduh. Atau kadang sebaliknya, suami lagi sholat, istrinya di depan pakai celana dalam doang gitu kan, sama kutang di depannya, itu kan hula-hula. Aduh, setan cantik itu namanya kan. Nah, suami sholat atau suami wiridan gitu, istri di depan itu monggo ada gitu. Aduh. Untung kuat iman, tapi iman belum tentu kuat loh. Ya kan? Nah, ini lagi ngebahas apa sih sebenarnya? Tadi sebelumnya masih nah, lalu kemudian Rasulullah akhirnya sampai tersenyumnya sampai terlihat giginya. Aduh, ya sudah. Kalau gitu ya Rasul, doakan aku supaya berkah rezekinya, supaya aku bisa membeli pakaian masing-masing untuk istriku, untuk aku, supaya layak untuk sholat. Rasul berdoa supaya berkah rezekinya. Ternyata benar, ada yang ngasih kambing sejodoh, kemudian diingu itu apa? Diternak, dipiara, beranak, terus beranak cepat, barokah sampai memenuhi lembah antara gunung, gitu kan? Di antara dua gunung itu lembah berarti. Mendaki gunung, lewati lembah. Apa itu? Katori. Ya, nah, jadi sampai memenuhi lembah. Tadinya yang sholat tiap waktu jamaah ke masjid, akhirnya hanya seminggu sekali, bahkan akhirnya sebulan sekali, terus 1 tahun sekali. Nah, pada saat Id doa, Rasul tanya kemana sahabat? Oh, dia sudah sibuk dengan dunianya. Sampai akhirnya Rasul menyayangkan itu, dan sampai Rasulullah kemudian wafat, dia sudah total nggak ke masjid lagi. Pada saat sahabat Abu Bakar mau mengambil zakatnya, dia bilang, apa zakat? Ya, ini mah hasil usaha saya, susah payah saya dari miskin. Itu
Ngapain saya harus ngasih bagian untuk kalian? Ngapain saya harus ngasih kepada kamu? Begitu kan? Putusan Amirul Mukminin, putusan Khalifah. Ini sepeninggal Rasulullah. Itu sampai dibilang begitu. Ngapain kamu mau ngambil zakat apa? Katanya. Ini hak saya, urusan saya mau ngasih mau enggak. Itu. Sampai diriwayatkan matinya dalam keadaan kafir akhirnya. Menolak syariah. Kafir. Alhamdulillah min dzalik. Walaupun kaya kan, jadi kaya kan. Karena tujuannya itu. Awas hati-hati. Jangan sampai ngaji kita tujuannya kaya. Ya syukur-syukur didoakan sing kaya. Karena ada kejadian. Ya, dulu ngajar di Cikarang kan saya sudah lama. Pulang ke Karawang. Ketinggalan kunci saya, kunci rumah. Ya. Ada yang nganterin pakai motor, hujan-hujanan. Ketemu di majelis, saya nunggu di majelis tuh, hujan-hujanan. Terus kemudian minta doa, mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kecukupan, berkah rezeki. Saya doakan tuh saat itu. Alhamdulillah dia punya mobil, kemudian punya mobil lagi, ganti mobil bagus. Udah nggak ngaji-ngaji lagi walaupun di Cikarang. Orang Cikarang, bukan orang Karawang. Dulu mengaji di Karawang pun sampai dibawa keluarganya naik motor, boncengan, banyak kan. Ngaji di Karawang sampai. Ada tausiah di mana sekeluarga, istri anak di bawah, gitu kan. Tapi setelah itu kejadiannya asalnya titik tolaknya, saya ketinggalan kunci rumah. Sebundel kunci rumah saya masih beronjong. Ya sudah nggak bisa masuk gitu. Nunggulah di majelis. Orang itu sudah katanya, saya aja tadinya mau diantarin oleh Pak Tono kalau nggak salah, entah oleh siapa, Mas Arif mau yang nganterin itu, pokoknya bukan dia. Kata dia udah saya aja. Hujan-hujanan, bener hujan-hujanan. Sampai sana ya, kedinginan, Mas minum dulu, minum air hangat kita sediakan. Minta doa didoakan. Ternyata benar usahanya, bukan di pabrik loh, ya usaha. Terus dapat mobilnya ganti baru lagi. Enggak ngaji total. Nah, ketika sudah seperti itu gimana? Ya banyak penyakit menghinggapi keluarga. Ada aja masalah. Saya sih nggak mendoain begitu, tapi malaikat yang doain, bukan saya. Ya contoh seperti orang yang medit. Kan ada dua malaikat di pagi hari itu di waktu subuh. Yang satu mendoakan, ya Allah, limpahkan ganti yang berlimpah untuk orang yang bersedekah di hari ini. Yang satu lagi malaikat, ya Allah, tahanlah rezekimu dan buatlah kesengsaraan bagi orang yang menahan dirinya dari berinfak di hari ini. Tuh, pada saat waktu subuh, makanya saya ngajarin sudah mau subuh tuh. Walaupun dikenceleng dulu, nanti nyerahinnya kapan gitu. Saya juga begitu di rumah. Saya punya celengan kan yang sudah dibagikan. Ya, kardus bin imam. Dia waktu subuh begitu. Kalau mau berangkat keluar kota ke Palembang sebelum subuh saya masukin. Ya. Nanti saya transfer ke rekening majelis. Saya sendiri yang punya majelisnya, saya transfer ke rekening majelis. Yang begitu caranya. Dan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Kita berharap karena itu rahasia Allah Ta'ala. Baik, saya rasa cukup dulu. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk semakin lebih baik lagi dan semakin beradab, semakin tulus, semakin benar mahabbah dan khidmat kita kepada Allah dan Rasulullah, kepada mursyid kita Maulana Syekh Syam Al-Qabbani, kepada Maulana Abdul Lutfi guru kita. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa membahagiakan mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, membuat mereka kecewa. Tidak ada tendensi, mudah-mudahan tidak ada tendensi duniawi dalam diri kita. Mudah-mudahan hanya satu, kita ingin mengikuti gaya dan mengikuti bimbingan. Kita bersyukur, dibimbing aja harus bersyukur. Gak usah kita pengen jadi ini, pengen itu, gak usah gitu. Gak usah. Kita dengan bisa dibimbing, mendapatkan bimbingan beliau aja, mendapatkan doanya, mendapatkan itu sudah luar biasa. Tanpa harus kita
ada tendensi duniawi yang lain apa. Itu amrul kharij, itu reward lah kalau ada pun reward. Tapi jangan sampai ketika Allah sudah memberikan reward seperti itu kita malah justru melenceng dari tujuan awal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, kajian-kajian mutiara hikmah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang guru kita sampaikan. Jangan sampai kita mendekat kepada ulama hanya karena ada tendensi-tendensi, bukan karena tujuan untuk fitnah. Maka teruslah kita berdoa agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk hadir dalam majelis ilmu, majelis yang mendekatkan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan bukan karena tendensi apapun, tapi lebih karena kita ingin mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendekat kepada sumber cahaya, tapi kita tidak mendekat dengan cara ada. Kiranya demikian kajian kita malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami sampaikan undangan kepada sahabat-sahabat sekalian pada Muhibbin Ahbabur Rasul dimanapun Anda berada, hadiri acara Maulid Akbar dan Istighosah Kebangsaan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 bertempat di lapangan Fasos Perum BIP Masjid Al-Fa, yang insya Allah Sabtu malam Ahad minggu ini, dan insya Allah akan dihadiri oleh Abuya Muhtadi Dimyati Banten, kemudian oleh guru kita tentunya Habibah Ma'awi dan Gus Muhammad. Undangan mohon dapat bisa disebarluaskan kepada seluruh jamaah, kepada grup-grup WA ataupun Facebook yang Anda ikuti. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.